Oke, kita akan ambil lagi jaka banyak untuk ini penyemprotan jagung ya. Karena ini untuk penyemprotan, jadi kita harus saring dulu ya, agar nanti pompa gendongnya tidak sumbat terus ya. Jadi harus kita saring. Agak lama ini proses penyaringannya, karena jakabannya juga udah ikut hancur semua di dalam. Jadi sepertinya harus kita saring dulu ya. Sekaligus kita campur saja dengan ekoenzim ya. Nah, ini ekoenzim kita sebenarnya udah kemarin udah matang ya, cuma karena sudah sering kita goncang sehingga nggak kelihatan lagi ya apa namanya jamur piteranya. Sama akan kita cairkan saring juga, dan kita campur langsung dengan jakaba yang sudah kita ambil tadi sekitar 5 liter. Kita penuhi aja. Ini wangi sekali, aroma buah karena bahan-bahan pembuatannya juga buah. Ini jadi langsung kita gabung ya, nanti tinggal di proses penyemprotannya aja, jadi tidak ada takaran aja, jadi langsung aja nanti masuk ke pompa gendongnya ya. Oke, udah penuh, tapi kayaknya perlu kita tambah ya. Ini kita tambah lagi ya. Ini ekoenzim baru separuh, ini kita tambah lagi nanti untuk jakabanya. Oke, separuhnya lagi kita isi dengan jakaba. Ini kita bisa tutup. Nah, kita tambah lagi dengan jakabanya sedikit lagi. Ini stok air lari lagi, kita akan proses lagi nanti. Jadi selalu ada untuk organik cairnya, pupuk organik cairnya, terus menerus ada. Dengan ini aja akan selalu bisa memproduksi. Ini kemarin yang kita buat dari alpukat ya. Nah, ini udah mulai berkembang lagi jakabanya. Oke, sahabat Tani, ini kondisi pertumbuhan jagung kita ya, 11 hari setelah semai. Ini udah kelihatan barisnya, ini bengkok-bengkok, dan kita lihat pertumbuhannya kurang bagus ya teman-teman. Memang seperti ini juga biasanya, karena mungkin faktor dari tanah kita ini ya, makanya kita perlu bantu untuk penyemprotan ya, penyemprotan dengan jakaba dan ekoenzim. Nah, masih udah kelihatan sih barisnya, tapi agak bengkok-bengkok nih. Nggak pakai tali, berarti waktu menanam ini nggak pakai tali ya pekerjanya, hanya pakai feeling saja. Nah, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya cukup merata ya. Tetapi nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhannya, daunnya ini nggak normal nih ya. Biasanya juga memang seperti itu, karena memang kondisi tanah kita ya yang kurang bagus. Nah, ini seperti ini. Nah, dia nggak hijau sekali ya, daunnya juga langsung runcing seperti ini, kecil. Dan nanti kalau seminggu lagi, kalau kita tidak lakukan penyemprotan dengan jakaba ekoenzim, biasanya dia warnanya ungu ya, karena kekurangan nutrisi mungkin. Nah, jadi kita akan lakukan penyemprotan pada 11 hari ya, 11 hari.
dengan Jakaba dan Ekoenzim. Ini tadi yang sudah kita campur. Ini Jakaba dan Ekoenzim udah kita campur, kita tinggal tuang saja nanti 350 ml sampai 500 ya. Tapi untuk sementara karena kita rencanakan 2 kali penyemprotan nanti ya. Ini 350 ml per 16 liter air dulu. Ini kita semprot ya. Nah, itu teman-teman. Namun untuk menahan ya ataupun istilahnya memaksimalkan, kita tetap pakai lem ya. Karena ini juga kondisinya musim penghujan, jadi takutnya langsung terbuang begitu saja. Tetapi sebenarnya memang yang kita butuhkan termasuk ke daun juga termasuk ke akar ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya walaupun tidak pakai lem ya atau perata. Nah, kita pakai biasanya teror ya. Nah, teror karena teror organik ya. Nah, jadi organik tidak masalah dengan bahan-bahan yang kita pergunakan, yaitu Ekoenzim dan Jakaba ya. Jadi kita biasanya juga pakai ini ya, karena jagung sifatnya cepat basah dan cepat kering ya. Jadi kita pakai ini untuk menahan sementara nanti untuk Ekoenzim dan Jakabanya. Oke, kita lanjut penyemprotannya teman-teman. Nah, kita akan semprotkan seperti ini aja teman-teman. Nah, jadi hanya sekitar batangnya aja ya. Nah, cuma karena bengkok-bengkok jadi agak susah ya. Nah, walaupun kelihatan sepele ya, tapi ini sangat membantu berdasarkan pengalaman kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, tetapi biasanya juga kalau nanti kita buat seperti ini ya, rumputannya pun pastinya akan sama juga nih, cepat juga perkembangannya. Jadi harus kita antisipasi juga nantinya pada saat nanti kira-kira sudah bisa kita lakukan penyemprotan apa istilahnya konvei ya. Di sini kita akan lakukan juga ya. Nah, ada beberapa yang nggak numbuh, nanti coba kita sisip tambal lagi. Nah, banyak juga ya. Nah, ini nggak bagus teman-teman, pertumbuhannya kurang bagus. Nah, sepertinya udah terlalu siang ya, kita berhenti dulu, kita istirahat dulu, kita lanjut nanti, kita kasih tanda dulu. Nah teman-teman, kadang-kadang orang bingung ya, karena mungkin ladang kita di dekat jalan besar ya. Jadi kalau biasanya seperti ini, umur jagung yang masih kecil sekitar 2 mingguan itu dilakukan penambahan pupuk urea ya, atau nitrogen biasanya dinamakan pemancingan di sini. Itu memancing jagungnya agar lebih cepat tumbuh gitu ya, istilahnya perangsang lah seperti itu. Nah, ketika kita lakukan pengecoran ataupun penyemprotan seperti ini, mungkin kadang bingung ya, ini penyemprotan ulat atau apa gitu mungkin kadang-kadang ya. Ya konsepnya sama sih, kita juga menambahkan nitrogen, tetapi yang kita tambahkan adalah Jakaba dan Ekoenzim ya, yang sudah kita racik sendiri, sehingga kadang-kadang orang bingung melihat kita. Ya mungkin penggunaan organik itu juga di daerah kita masih jarang lah ya, dalam arti kata belum paham. Makanya kemarin, waktu minggu kemarin kita adakan juga pelatihan ya di lokasi lahan kita ini, agar teman-teman kita yang lain juga lebih paham ya fungsi daripada
jakaba yang kita buat itu adalah untuk memproses bahan-bahan organik ataupun ya setidaknya air leri ya, yang setiap hari mungkin dibuang oleh ibu-ibu rumah tangga. Sekarang bisa kita manfaatkan dengan cara menampungnya saja dan menumbuhkan jakaba saja di situ ya. Jadi kita sebenarnya sekaligus ingin mencontohkan ya, membuat lahan percontohan lah seperti itu dengan penggunaan organik, khususnya yang berasal dari jakaba atau ekoenzim ya. Nah, untuk cabai kemarin yang kita sudah lumayan, udah berhasil di balik batang kopi ini. Nah, makanya kita uji coba lagi dengan jagung ya. Untuk jagung ini sebelumnya sudah kita coba di musim tanam sebelumnya, dan menurut kita cukup efektif. Dengan seluas ini kemarin kita dapat kurang lebih 3 ton ya, dengan bibit itu sekitar 7 kilo. Menurut kita itu udah lumayan, karena memang kita akui ya, kondisi lahan kita ini udah benar-benar parah. Seperti minggu kemarin yang sudah kita lakukan uji kandungan unsur hara ya, itu nitrogennya juga udah rendah, fosfat rendah, kalium rendah, zat kapurnya juga rendah ya, pH-nya juga 6, 5 sampai 6 ya. Itu udah benar-benar minus teman-teman. Itu udah susah sekali untuk menumbuhkan tanaman dengan perawatan yang hanya biasa saja, itu tidak memungkinkan. Hanya saja kemarin C organik itu dari sebelumnya hanya 1 cm ya, ukuran yang biasanya kita ukur itu levelnya 1 sampai 6 ya, biasanya hanya 1 sampai 1,5, kemarin udah 2. Nah, itu pendapat kita karena sebelumnya memang kita ada penambahan humus hutan hanya sedikit sebenarnya kalau dibanding seluas ini ya. Ditambah lagi dengan yang paling mempengaruhi adalah pengomposan batang jagung yang seperti ini teman-teman. Ini udah keempat kali atau kelima kali ya kita melakukan penanaman jagung dengan posisi seperti ini. Jadi batang jagungnya masih berdiri, kita biarkan ya di traktor sekaligus dengan batang jagungnya dan ditutup seperti ini saja ya. Baru kalau kita lakukan penyemprotan organik seperti ini ya, jakaba dan ekoenzim, percepatan dari proses pelapukan atau dekomposer itu juga lebih cepat. Nah, karena yang kita semprotkan juga sebenarnya mikroorganisme ya dari jakaba dan ekoenzimnya. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang teman-teman kita belum paham, sehingga kita juga berbagi atau berdiskusi di situ untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan dari jakaba dan ekoenzim. Selain daripada menambah unsur hara untuk tanaman kita, kita juga menambahkan mikroorganisme yang baru yang bersumber dari jakaba dan ekoenzim, sehingga dia bisa berkembang juga di lahan kita ya, dengan adanya sisa-sisa panen dari batang jagung ini, sehingga itu menjadi makanan mikroorganisme yang kita tambahkan juga. Nah, jadi semakin lama dan semakin sering kita menggunakan POC yang kita buat sendiri, itu kan lambat laun memperbaiki daripada kondisi tanah kita. Di samping itu memang kita harus tetap menambah pupuk ya. Kalau kondisi seperti ini udah harus ada pupuk kimia, tetapi dengan adanya pupuk organik cair itu sangat mengurangi teman-teman. Nah, ini dia, nanti kita lanjut dan kita akan lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa teman-teman. Setelah seminggu biasanya itu akan kelihatan hijaunya dan bentuk pertumbuhannya. Tentunya kita akan lihat ya. Kalau kondisi sekarang ini benar-benar miris memang ngelihatnya. Selain daripada daun yang kecil seperti ini ya, udah, nah ini udah tipis. Nah, ini kadang-kadang kita ngelihat mungkin nggak ada harapan hidup nih ya, karena memang kondisi tanahnya. Tetapi kalau yang kemarin juga sebelumnya kita lakukan penyemprotan seperti ini dengan kondisi sebenarnya kemarin lebih lama ya, artinya lebih dalam umur sebulan baru kita kocor atau kita tambahkan
penyemprotan seperti ini. Tapi kalau ini umur 11 hari sudah kita lakukan. Mungkin kita akan lihat lagi nanti perbedaannya seperti apa. Oke. Nah, itu aja mungkin sahabat tani jagung semuanya. Untuk proses hari ini, nanti ini kita mau lanjut dan kita akan lihat nanti update lagi perkembangannya untuk seminggu ke depan. Oke. Terima kasih. Salam Majuah-juah. Juah-juah merbantah rina.